Halo, selamat datang lagi di pembahasan kita. Kali ini, kita mau ngomongin soal negosiasi lagi nih. Sumbernya dari buku 99 Negotiating Strategies David Rosen. Kita fokus ke bab 84, judulnya menarik banget. Gunakan program teman dan keluarga versi Anda sendiri. Wah, gimana tuh maksudnya ya? Mari kita bedah bareng. Iya, ini strategi yang cukup unik, tapi sebenarnya logis kok. Intinya itu gimana kita pakai koneksi personal yang udah ada. Bisa temen, keluarga, atau mungkin kolega yang Anda kenal, dan target negosiasi Anda juga kenal. Tujuannya, ya buat memuluskan jalan negosiasi. Oh, jadi memanfaatkan orang dalam gitu ya, tapi nggak langsung ya? Bisa dibilang gitu. Idenya kan kita ini cenderung lebih nyaman, lebih mau bekerja sama orang yang kita kenal. Atau ya minimal dikenal sama orang di lingkaran pertemanan kita lah. Bener nggak? Iya sih, bener juga. Ada rasa lebih aman atau familiar gitu ya. Oke, jadi misi kita hari ini nih, kita coba pahami gimana persisnya hubungan personal ini bisa jadi semacam alat tawar gitu ya. Dan kenapa Rosen anggap ini efektif? Betul. Kita kupas itu. Nah, pertanyaannya, gimana ini bekerja di lapangan? Apa cukup cuma nyebut nama temen gitu aja? Kayak, oh saya kenal si Budi juga loh. Udah cukup? Menurut Rosen, ini lebih dalam dari itu. Bukan sekedar basa-basi doang. Jadi waktu Anda nyebutin secara spesifik ya, hubungan baik Anda sama seseorang yang deket sama target. Misalnya nih, Anda bilang, oh saya tetangganya Pak Anu, atau wah saya dulu sekelas sama Bu itu, atau mungkin kita sama-sama di komunitas X sama orang yang dia hormati. Oke, terus efeknya apa? Nah, ini yang menarik. Rosen bilang, ini kayak membuka topeng. Membuka topeng. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya target negosiasi itu kan seringkali pakai topeng profesional ya, jaga sikap, jaga jarak, formal gitu. Nah, dengan menyebut koneksi personal tadi, kita kayak ngingatin dia, hey, di luar peran ini, Anda juga manusia biasa, punya teman, punya tetangga, gitu. Ah, jadi dia nggak bisa lagi sembunyi sepenuhnya di balik jabatan atau sikap kaku itu ya. Kayak diingetin, kita ini bagian dari dunia sosial yang sama loh, di luar ruangan ini. Tepat sekali, referensi ke koneksi bersama itu, secara halus ngingetin dia soal jaringan sosial pribadinya. Akibatnya, kata Rosen nih, ini bikin semacam, gimana ya, keengganan psikologis gitu loh. Keengganan untuk apa? Untuk bersikap terlalu keras, terlalu kaku, atau bahkan mungkin bermusuhan. Kan agak aneh ya bersikap dingin banget sama orang yang ternyata temannya teman baik kita, atau tetangga yang sering kita sapa gitu. Iya juga ya. Jadi ini kayak melembutkan suasana dan mungkin juga pendirian dia gitu ya. Betul, suasana jadi lebih cair, pendiriannya mungkin juga jadi lebih fleksibel. Wah, menarik banget ini. Gimana aspek sosial bisa menyelinap masuk dan ngubah dinamika dalam konteks yang biasanya kita anggap ya murni profesional atau transaksional gitu. Ini artinya kita kayak masuk lewat jalur belakang emosionalnya gitu, bukan? Bisa dibilang gitu sih. Ini kan nyentuh prinsip psikologi dasar soal afiliasi. Kita kan sebagai manusia punya keinginan buat terhubung, buat merasa jadi bagian dari kelompok, ya kan? Iya, betul. Nah, pas Anda tunjukkan ada hubungan nggak langsung ini, dinamikanya geser. Dari yang mungkin awalnya cuma soal bisnis, soal angka, jadi ada sedikit sentuhan personalnya. Jadi lebih manusiawi gitu ya interaksinya. Iya. Dan menurut Rosen, pergeseran inilah yang bisa ngasih Anda keuntungan. Bikin target jadi lebih, reseptif lah sama proposal Anda. Atau mungkin lebih mau ngasih konsesi. Oke, oke. Jadi ini bukan sekedar bangun hubungan baik biasa ya, tapi emang langkah strategis, disengaja, buat memanfaatkan jaringan sosial sebagai pengaruh. Caranya halus, tapi potensinya kuat ya berarti. Benar sekali. Rosen menekankan ini efektif karena, ya itu tadi, manusia itu makhluk sosial. Bahkan dalam negosiasi yang paling formal sekalipun, aspek hubungan antar manusia ini seringnya nggak bisa diabaikan gitu aja, dan bisa banget mempengaruhi hasil akhirnya. Ini jadi pengingat ya, kalau negosiasi itu jarang banget terjadi di ruang hampa. Selalu ada unsur manusianya. Selalu. Aspek sosial dan personal itu bisa punya peran signifikan, menciptakan iklim yang lebih enak buat mencapai kesepakatan.
gitu ya. Dapat. Ini nunjukin kalau pemahaman soal jaringan sosial target Anda itu bisa jadi sama pentingnya kayak memahami posisi negosiasi mereka secara teknis. Nah, ini pasti memunculkan pertanyaan lanjutan nih buat Anda yang dengerin. Kalau kita mau pakai strategi ini, gimana caranya menyeimbangkan antara memanfaatkan koneksi personal buat keuntungan negosiasi, tapi juga tetap menjaga integritas hubungan itu sendiri? Etisnya di mana batasannya? Nah, itu sesuatu yang menarik buat direnungkan lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.